Nyari handphone compact Android belakangan ini sangat sulit, kayak nyari jarum di dalam tumpukan jerami. Di era yang bener-bener content driven ini, orang itu demand-nya handphone yang layarnya gede, baterainya besar, tahan lama. Mau nggak mau, ya vendor berlomba untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi ada satu vendor yang secara konsisten catering atau mencoba untuk fulfill demand dari segmen compact ini. Dan itu adalah salah satunya adalah Samsung. Sekarang kita mau ngomongin Samsung Galaxy S21 doang di segmen kecil ganas. Kami udah pakai S21 ini sekitar 2 mingguan adalah ya gonta-ganti, dan kami sudah siap memberikan kesimpulan apakah S21 ini patut dibeli atau tidak. Oke, let's get this out of the way duluan. Satu hal yang pasti kalian bawelin di kolom komentar, handphone belasan juta kok plastik. Buat kita-kita yang paham, yes, hal ini sulit untuk diabaikan begitu aja. Di saat kompetitor memberikan material yang premium seperti kaca dan metal, pemilihan material polikarbonat di S21 memang membuat kita mengernyitkan dahi. Di luar fakta itu, sebetulnya secara kasat mata dan feel di tangan tetap kece dan mantap. Finishing matte bodi belakangnya membuat handphone ini sekilas seperti metal. Dan di tangan pun ya nggak plastik-plastik amat rasanya. Kalau menurut gue, handphone ini adalah antitesis dari Pixel 5 yang udah pernah kita coba. Pixel 5 itu materialnya premium, tapi looks-nya tuh asli beneran cheap. Kalau ini kebalikannya, material cuma polikarbonat tapi looks-nya masih premium. Lanjut bicara soal desain, sebenarnya ini nggak kecil-kecil amat sih. Tapi di 2021, di mana hampir semua handphone gede-gede, handphone dengan layar 6,2 inch dengan bezel yang tipis dan cukup balance di semua sisi seperti ini, betul-betul seger compactnya. Pas banget, nggak kekecilan sampai bikin nggak enak buat main game dan menikmati konten, nggak kegedean juga buat one-handed use dan masuk kantong. Megang lama-lama juga enak, beratnya tuh cuma sekitar 170 gram. Warna Phantom Violet ini bener-bener terlihat beda ketika dikombinasikan dengan warna gold di modul kameranya. Walaupun warna begini cukup girly, kalau kalian laki dan cukup pede dengan maskulinitas kalian mah ya sikat aja, tetap keren kok. Hampir lupa nih, pasti ada yang komplain juga soal layar yang resolusinya di downgrade dari versi sebelumnya. Dari QHD Plus kok turun ke Full HD Plus? Kalau tadi soal build materialnya kita komplain, yang satu ini kita justru nggak komplain. Menurut kami, udah seharusnya layar under 6,3 inch nggak perlu gaya-gayaan QHD, buang-buang resource hardware dan baterai. Apalagi layarnya udah pakai adaptif 120Hz yang membuat scrolling di UI dan aplikasi yang mendukung berasa smooth banget. Adaptive refresh rate-nya memang sedikit berbeda nih dari S21 Ultra yang 10-120Hz range-nya. Namun, dengan secara otomatis switching antara 48-120Hz mengikuti konten yang ditampilkan pun, kami rasa akan memberikan perbedaan yang cukup besar di penghematan baterai. Image quality yang dihasilkan layarnya ya nggak perlu diraguin lagi lah ya. Standar Super AMOLED Samsung lah pokoknya yang jaminan mutu. Terlebih, seperti kita juga udah lihat di S21 Ultra, di 2021 ini Samsung udah berhasil memperbaiki penyakit color tint ketika menjalankan layar di resolusi 120Hz pada brightness rendah yang jadi penyakit layar 120Hz di tahun-tahun sebelumnya. Secara bentuk pun flat di pinggir-pinggirnya, jadi konten nggak terdistorsi dan gaming pun lebih nyaman. Kebayang nggak sih nggak enaknya handphone sekecil begini tapi curved edges? Asli nggak praktis. Info tambahan, layarnya udah dilapisi dengan Gorilla Glass 7 Victus. Dan nggak kayak S21 Ultra, belum support S Pen. Oh ya, sama kayak S21 Ultra, sensor in-display fingerprint ultrasonicnya juga dapet upgrade. Kalau kalian penonton setia Kitu Gadgets, hampir dipastikan kalian udah bosan denger kami bahas performa Exynos 2100. Udah sering banget, monggo cek beberapa video kami sebelumnya. Link udah ada juga di deskripsi. Intinya, ini handphone kecil tapi performanya flagship grade. Dibawa ngapain aja juga hayu, including gaming.
Kami pikir dengan bodi sekecil ini, throttling bakalan lebih jelek dari S21 Ultra yang punya dimensi besar, tapi ternyata sama aja. Di tes dengan wildlife stress test, hasil stabilitas di sekitaran 65%. Kalau ada satu concern kami, di tangan lebih berasa cepet anget dibandingkan S21 Ultra yang menggunakan materi kaca. Suhu di dalam, menurut indikator battery temp, ya aman-aman aja. Mungkin ada korelasi dengan pemilihan material tadi. Unit kami ini yang 8256, lebih dari cukup untuk nyimpen file dan multitasking. Tapi ya, tetaplah, ketiadaan SD card kami sesalkan. Nggak Samsung banget gitu loh, nggak ada SD card. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu masalah, karena udah dari dulu bergantung sama cloud storage. Handphone se-feature pack begini kalau nggak didukung baterai yang mumpuni ya percuma. Dipakai ala gue, baterai 4000 mAh ini bisa bikin gas terus. Including gaming sejam, campur-campur antara wifi mobile data, SOT yang gue dapetin tuh sekitar 6,5 jam. Dengan total uptime hampir 24 jam. Siapa bilang handphone kecil baterainya harus payah? Kombinasi antara size baterai, resolusi layar, teknologi adaptive refresh rate, dan performance management yang bagus punya andil di sini. Kalau baterai habis dan mau ngecas, ya harus beli dulu. Karena kan di dalam box nggak ada charger. Anyway, beli aja ya kepala charger yang 25 watt supaya nge-trigger super fast chargingnya. Setup kameranya memang mayoritas berbeda dengan S21 Ultra. Expected lah ya, harganya pun beda lumayan jauh. Tapi bukan berarti nggak bagus. Bahkan sama persis setupnya kayak Galaxy S21 Plus yang lebih mahal. Ada kamera utama dan ultra wide 12 megapiksel, lalu lensa telefoto 64 megapiksel. Sebenarnya ada yang menarik nih di sini. Lensa telefotonya magnification itu cuma 1,1 kali. Jadi ketika kita ngezoom, sebenarnya itu adalah hybrid zoom yang menggunakan sensor 64 megapiksel ini. Ya sempet worried sih kami atas hasilnya, tapi ternyata bagus-bagus saja. By the way, lensa utama dan tele punya OIS. Terus di depan ada kamera selfie 10 megapiksel. Soal fitur-fitur yang ada di S21 Ultra juga ada di S21 kecil ini. Perekaman 8K, Pro Video, Director's View Mode, dan lain-lain. Nggak banyak sih yang kita miss. Menurut kami, di Galaxy S21 series, fitur kamera yang paling menonjol adalah justru perekaman 8K-nya. Lompatannya itu kalau kita lihat jauh ya dibandingkan dari generasi sebelumnya. Dan hasilnya, ketika kita perhatikan, itu di atas hasil handphone lain yang mempunyai fitur perekaman 8K. Karena yang lain itu biasanya cuma sekedar ada doang. Hasil video baik dari kamera belakang maupun kamera depan, seperti yang kalian lihat, itu sangat-sangat reliable. Terus bagaimana dengan hasil fotonya? Menurut kami udah sesuai sama harganya. Kalau ada satu hal yang masih bisa ditingkatkan lagi adalah speed image processing ketika menggunakan night mode. Ini sih case-nya sama ya, kayak HP-HP Samsung yang lainnya. Ya udah, daripada basa-basi, mendingan kita lihat aja sampel-sampel fotonya. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy S21 doang. Menurut kami ada satu hal yang tidak menjadikan Galaxy S21 ini sebagai handphone compact premium yang perfect, ya kan? Itu adalah apalagi kalau bukan pemilihan material dari bodi handphone ini.
Karena sebenarnya di luar itu semua yang diberikan di sini udah sesuai dengan ekspektasi kami dari sebuah handphone premium compact. Ya. Contoh misalnya ya, kamera tadi. Iya, kameranya nggak ada yang zoom, tetap 3, ada telefotonya. Nah, terus juga baterainya udah sekecil begini, tapi baterai tetap gokil. Terus performanya tetap mirip-mirip aja sama kakak-kakaknya. Iya. Dan terakhir, nggak ada fitur-fitur ala flagship yang disunat. Gini, intinya kalau kalian mau memang punya niatan beli S21, coba datang ke store-nya Samsung atau store apapun yang ada barang displaynya, terus kalian coba pegang-pegang dan rasain feel-nya di tangan gimana. Karena basically, karena cuma itu concern-nya. Inti dari segala inti, Samsung Galaxy S21 ini menurut kami adalah it's a good choice ya. Karena mau gimana pun juga, di tahun 2021 ini, pilihan untuk Android sekompak ini dan se-well balance ini sangat minimal. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Samsung Galaxy S21, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu acuan kami berikutnya. bye guys. Bye.